Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah malam hari ini dan malam-malam sebelumnya. Allah masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan nikmat Allah yang diberikan kepada kita akan terus diberikan kepada kita. Amin. Dan dapat kita syukuri setiap kali kita mendapatkan nikmat Allah, sehingga Allah akan memberikan tambahan nikmat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diciptakan kali Gusti Allah umure kula lan panjenengan niki ndak panjang. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang diberi umur panjang. Kalau mau lihat umur Nabi kita Muhammad, umur Kanjeng Nabi 63 tahun beliau meninggal dunia. Ya, kalau mau ngikuti umur Nabi Muhammad berarti ning ana wong umure 23 lebih, ya berarti bonus. Artinya apa? Kalau sudah 60 tahun lebih ya berarti kudu ancang-ancang. Ya, memang yang namanya mati itu kita nggak bisa memprediksikan. Cuma Nabi Muhammad sudah mengatakan umru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini seperti itu. Kenyataannya beliau Nabi Muhammad umurnya 63 tahun. Kalau mau lihat kesempatan kita untuk beribadah, hadirin, ya, dibandingkan dengan umur panjang yang diberi oleh Allah pada umat-umat sebelumnya, berarti tentunya umur yang panjang ini Allah beri kesempatan ibadah lebih banyak. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad karena umurnya pendek, kesempatan kita untuk ibadah lebih sedikit. Ada dulu umurnya sampai 1000 tahun, ada yang ratusan tahun. Kita umur umat Nabi Muhammad di bawah 100 tahun. Akan tetapi keistimewaan yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk umat nabi-nabi yang lain. Betul, nabi yang lain umurnya panjang-panjang, akan tetapi syariatnya itu lebih sulit daripada syariat kita. Alhamdulillah kita dikasih syariat ini lebih mudah daripada syariatnya yang lain. Ya, kalau dulu itu pakaian yang sudah kena najis nggak bisa disucikan, harus dipotong kemudian tambal. Kalau kita syariatnya pakaian kena najis, kalau itu najisnya ainiyah, ada bentuknya, ada rasanya, ada baunya, hilangkan dulu bentuknya, kemudian tinggal disucikan dengan 1 kali basuhan. Kalau nggak ada bentuknya, nggak ada ainnya atau hadis najis hukmiyah, hanya dialirkan air sekali cukup, sudah suci. Ini syariat kita mudah. Begitu pula hadirin yang dirahmati Allah. Umat-umat terdahulu
Mereka tidak diberikan keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Salah satunya hadirin, Allah berikan kita bulan Ramadan. Ya, yang mana bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Yaitu ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kenapa Allah berikan kita keutamaan yang demikian. Satu riwayat mengatakan dulu Nabi Muhammad pernah menceritakan tentang seorang yang bernama, kalau nggak salah, Sam'un al-Ghazi. Ini bahasanya kita orang Samson lah. Ini Sam'un ini luar biasa kuatnya. Beliau kuat beribadah kepada Allah sampai-sampai beliau berjihad, ya, berperang selama 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Oh, sahabat heran, ya Allah, enak nemen. Dia dapat pahala jihad selama 1000 bulan, berarti 83 tahun lebih. Subhanallah, akhirnya hadirin, Allah berikan keistimewaan kepada kita umat Nabi Muhammad. Allah jadikan satu malamnya apabila kita beribadah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Begitu pula hadirin, Allah jadikan waktu-waktu mulia untuk kita umat Nabi Muhammad. Yang sehari 24 jam Allah berikan waktu yang mulia, ada di sepertiga malam terakhir. Yang mingguan Allah jadikan malam Jumat dan hari Jumat. Yang bulanan untuk puasa Senin dan Kamis, juga hari-hari Jumat. Yang tahunan banyak, ada bulan Rajab, ada Ramadan, ada bulan ini dan itu, banyak sekali hadirin. Termasuk Allah berikan keistimewaan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu di bulan Rajab. Makanya hadirin, kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini jangan disia-siakan. Kita hidupkan, kita makmurkan bulan Rajab ini dengan menambah amal soleh kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan Sya'ban kita tambah semangat lagi, dan akhirnya di bulan Ramadan kita pun tambah semangat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin beberapa makalah atau nasihat yang ada dalam kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Ini makalah yang terakhir. Makalah yang terakhir, ada beberapa nasihat yang diambil oleh Imam Wahab bin Munabbih dari kitab Taurat. Dari kitab Taurat. Qala Wahab ibnu Munabbih, berkata Imam Wahab bin Munabbih, maktubun fit Taurat, tertulis di dalam kitab Taurat, man tazawwada fid dunya shara yaumal qiyamati habiballah. Siapa yang berbekal di dunia untuk persiapan besok di alam kubur ataupun di akhirat dengan takwa, ya, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, sebab sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka besok di hari kiamat dia akan menjadi habib Allah, akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjadikan bekal takwa dalam hidupnya untuk persiapan akhirat, maka besok dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman tarakal ghadab, barang siapa yang meninggalkan marah, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Siapa yang meninggalkan marah
maka dia akan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Meninggalkan marah. Ini satu perkara yang berat hadirin. Satu perkara yang berat. Innal ghadab minasyaiton. Sesungguhnya marah itu dari setan. Makanya kalau orang emosi, orang marah biasanya lost control. Tahu lost control? Enggak ada kontrol hadirin. Tidak ada kendali. Ya, dia marah ya sejadi-jadinya, kalau melakukan perbuatan ya sejadi-jadinya, enggak ada kontrol karena dikendalikan oleh setan. Innal ghadab minasyaiton. Ya, dan wasyaiton khaliqu minan nar, dan setan ini tercipta dari api. Makanya kata Rasulullah, ketika kamu marah falyatawaddo, maka berwudulah. Nah, jadi kalau ada orang marah, cepat gagian wudu. Ya, ini susah hadirin, orang kalau sudah marah nggak kontrol, maka cepetan nyora wudu, nyeblung sumur. Yang penting kena banyu ini, mati itu apinya. Ya, tapi afdolnya adalah ambil air wudu. La taghdab walakal jannah. Orang yang bisa meninggalkan marah ini hadirin, maka dia akan mendapatkan surga. Dia akan mendapatkan surga. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan marahnya, ketika dibikin marah dia bisa tahan marahnya, maka Allah pun akan menahan azabnya. Artinya orang itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu. Contohnya Nabi kita Muhammad udah nggak usah jauh-jauh. Kita punya panutan yang sudah jelas dinas ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu hadirin pernah diludahin mukanya. Nggak salah beliau. Ini Yahudi benci sama beliau, diludahin. Ya kadang orang apa istilahnya nggak tahu alasan apa, sebab apa, tahu-tahu benci. Setiap Nabi Muhammad lewat didoni. Ngerti didoni? Paham? Diludahin paham? Ini orang paham tak praktek cara ngidoni. Lewat didoni maning, lewat. Coba kalau panjenengan seperti itu bagaimana? Nggak tahu apa-apa, nggak salah, ujung-ujungnya didoni nang tanggane sampean. Ngamuk boleh? Yo tuh ngamuk mana wong bakso ini gelut toh. Rasulullah nggak marah hadirin. Rasulullah nggak marah. Satu hari si Yahudi ini sakit, parah sakitnya. Nabi Muhammad dengar. Ya, coba panjenengan musuhan karo tangga, peco-pecoan, biasa gontok-gontokan, terus kalau ketemu jenengan dia ngidoni jenengan, terus krungu tanggane mlebu rumah sakit, kira-kira tanggapannya panjenengan pripun? Iben? Oh, puas nemen ora gelem modar sisa. Kaya iki apa karo ora modar be oli ka. Urip ya nyumbeki tok. Nah, gitu. Rasulullah enggak dengar orang yang ludahin beliau masuk ke rumah sakit, bukan masuk rumah, dia sakit. Nabi Muhammad datang menjenguknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhlak hadirin. Ketika beliau diludahin, beliau enggak marah sama sekali. Dan ini apa? Akhlak ini hadirin, akhlak ini menurun ke cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin salah seorang figur anak cucu Rasulullah yang sabar luar biasa. Beliau bisa menahan marahnya. Tuh, lagi jalan sama santrinya, tahu-taunya ada orang datang mencaci maki, kamu cucu Nabi tapi pakra ora kon. Wah, dintengna bersih seperti itu. Kemudian diludahi, juah. Enggak marah sama sekali. Ini santri ini gembremet tuh. Wah, ki kurang ajar men. Tahan, sudah tahan. Udah selesai. Biarkan selesai ngomong. Sampai selesai ngomong, tembe takone wis rampung ngomongnya. Wis, mana apa kon? Nah, apa yang kamu sebutkan tentang diri saya, tentang kejelekan saya itu benar semuanya. Bahkan sifat saya yang lebih jelek masih banyak sekali. Yang kamu belum tahu masih banyak sekali. Ya, itu ada dalam diri saya.
Terus saiki jenengan pengennya nopo? Ada keperluan apa sama saya? Nah, akhirnya hadirin, dia sudah ngomong selesai semuanya. Ya ini Imam Ali Zainal Abidin sama sekali nggak marah. Dia kasih jubahnya yang paling bagus, diberikan sebagai hadiah kepada orang yang mencaci maki beliau. Dikasih hadiah, dimen duit 1000 dinar. 1000 dinar ya berarti puluhan juta lah. Dikasih 1000. Kewis ngonek-ngonek nah sudah mencaci maki, ngidoni, dikasih hadiah. Tapi awas sudah macam-macam terus sampean paling Habib mau kaya kowe ora bakal tak main hadiah kon. Kasih hadiah ini loh. Ajib boleh dikasih hadiah. Ada orang zaman sekarang yang seperti itu. Caci maki main hadiah. Kon ngecek nyong ya ke hadiah kon. Oh kon dasar ke hadiah kon. Akhirnya secara tidak langsung orang ini taubat sendiri hadirin, merasa bersalah dan meminta maaf kepada Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian taubat dan dia ngaku, saya ini menghina panjenengan karena saya ini disuruh sama orang untuk menghina panjenengan. Pun. Begitu pula Imam Ali Zainal Abidin pernah punya masalah, bukan masalah ya. Beliau pernah sholat di satu masjid, ya, di masjid dekat rumahnya beliau di Madinah, Masjid Nabawi. Kemudian ada orang asing sholat, ada orang asing musafir sholat di tempat itu. Nah, selesai sholat, ini si musafir orang asing ini kehilangan uang sebesar 1000 dinar. Dia sholat langsung mencari di dalam masjid dan gak ada satu orang pun kecuali satu orang yang sedang sholat di masjid itu, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Cuman orang asing ini nggak ngerti kalau yang sedang sholat ini cucu Nabi yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Selesai sholat, Imam Ali langsung dituduh, kon njukut duitnya nyong. Kamu yang ambil uang saya ini, pasti sudah nggak ada orang lain. Di sini nggak ada orang yang sholat selain kita berdua. Saya kehilangan uang 1000 dinar di kantong dan saya yakin kamu yang ambil. Sebentar. Aja ngomong masalah dunia nang masjid kayak orang penak ya, pamali ora ilok jarene wong kemian. Enggak ilok. Ayo. Kenapa? Yuk kita ke rumahnya. Ya, ke rumah saya. Akhirnya diantar bersama-sama ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Ini orangnya enggak kenal. Kalau yang ngajak dia datang ke rumahnya, dia itu rumahnya cucu Nabi yang bernama Imam Ali Zainal Abidin. Suruh duduk baru ditanya, "Kenapa? Kamu ada masalah apa?" "Saya ini kehilangan uang 1000 dinar. Dari rumah saya bawa 1000 dinar, hilang di masjid, enggak ada orang lain yang sholat di situ kecuali kita berdua. Berarti sinjukut kawan wis aja main bodoh. Gawe meneh duite nyong." Sebentar, saya ambil uangnya. Kemudian dia ambil uang di kamar, uangnya sendiri, bukan uang yang hilang enggak. Uangnya sendiri dikasih 1000 dinar. Nih, uang 1000 dinar yang kamu hilang ini buat kamu sudah. Gimana? Besok mana aja kayak gimana ya. Tapi nggak marah ini. Jadi Imam Ali Zainal Abidin dia nggak merasa ngambil dan nggak mungkin Imam Ali ngambil, nggak mungkin sama sekali, nggak mungkin. Akhirnya orang asing ini pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah istrinya ngomong, "Mas, sampean wingi metu jare pan bayar utang. Kok kenapa uangnya ditinggal di rumah nggak dibawa? Ditinggal ke priben? Oh tak gawa kak. Lagi buktinya duitnya sempat hilang nang masjid apa? Ketemu maning. Ora mas, duitnya sampean ki ora digawa. Kiai si taksim menang lemari wong ora digawa." Ya Allah, ora digawa. Ora mas nyong kelingan nemen ora digawa sampean ora gawa duite. Sinang lemari sing nyimpennya. La ilaha illallah. Lagi terus duitnya siapa? Lah empuh. Lah sampean oleh sing ndi? Nyong ceritane kelangan nang masjid duite. Terus ana wong sing ngaku bahwa dheweke njukut duite nyong terus dibalak dikasihkan uang saya. Bukan mas, jenengan dari keluar pertama dari rumah nggak bawa uang sama sekali. Ya Allah, ke siapa wong malaikat atau menungsa? Akhirnya dia penasaran, dia bawa uangnya kembali. Dia penasaran datang ke tempat tersebut ke Madinah. Kemudian sebelum masuk ke rumahnya dia tanya sama orang sekitarnya, "Mas, saya mau tanya, Pak, saya mau tanya, itu rumahnya siapa?" "Loh kamu nggak tahu?" "Saya nggak tahu itu rumahnya siapa." "Kamu itu nggak tahu rumahnya beliau, berarti seakan-akan seperti kamu masuk Masjidil Haram dan nggak tahu di mana Ka'bah."
Loh, itu rumahnya siapa? Tolong kasih saya tahu. Itu rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lah kawong mulia maning sing tak tuduh sampai cucu Nabi saya tuduh berbuat seperti itu. Akhirnya dia ketok pintunya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Buka pintunya, dia langsung nangis minta maaf. Ya Allah, saya enggak tahu wahai Imam Ali, saya enggak ngerti. Kalau itu panjenengan, saya minta maaf yang banyak. Saya sudah nuduh panjenengan mengambil uang saya. Terus bisanya panjenengan malah ngaku, bahkan mengembalikan uang ngasih uang ke saya sebanyak 1000 dinar. Akhirnya kata Imam Ali Zainal Abidin, ketahuilah wahai fulan, ketahuilah wahai saudaraku, saya sudah memaafkan panjenengan sejak dari masjid kita pertama kali bertemu. Pertama kali bertemu, saya sudah memaafkan panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, akhirnya uangnya dikembalikan lagi ya. Wahai Imam, ini uangnya panjenengan, ternyata uang saya masih di rumah, ketinggalan di rumah. Ini uang panjenengan, monggo panjenengan ambil. Oh, enggak bisa. Kami ahlul bait Nabi, keluarga Nabi, kalau uang sudah dikeluarkan pantang balik lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayang wis nuduh, mencaci maki, ngomongi, yang diomongi ternyata orang mulia, ya uangnya mau dikembalikan malah dikasihkan, bayangkan 1000 dinar. Ya bati yo nggih. Bati boleh? Bati. Coba ana wong nang Tegal sing kaya Imam Ali Zainal Abidin, wah tak pecohi enggal dina kon. Ngomong lagi bangun. Lihat, ini akhlak mereka hadirin. Akhlak mereka di dalam menahan marah. Qala alaihi salam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah disebut orang yang kuat yang dia ini pinter gulat, pinter tinju, pinter karate, pinter pencak. Bukan orang kuat dia. Dia mungkin ahli jago dalam hal persilatan, bukan orang kuat. Dia menangan, bukan orang kuat. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang namanya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Betul hadirin, kita mungkin ada rasa marah, cuman bisa nahan dirinya. Ini orang yang kuat hadirin. Dia dipancing emosinya, dia dihajar, dia dicaci maki, dia diam menahan amarahnya. Ini orang yang kuat. Orang yang kuat seperti itu. Mulanya yang seperti ini hadirin, masalah marah ini sangat-sangat susah sekali. Kadang kalau orang sudah emosi, udah nggak pandang bulu, orang sapa dilawan. Ya Pak Marno. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Wa man taraka hubbal 'aish fid dunya. Siapa yang meninggalkan cinta kehidupan di dunia, sara yaumal qiyamati amina, maka dia di hari kiamat akan menjadi orang yang aman. Ai saliman min azabillah. Maksudnya adalah orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan cinta hidup atau cinta kehidupan dunia, maka dia akan menjadi orang yang aman. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, ya, kita ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan kita ada di dunia itu Allah. Dan besok kapan waktunya kita akan kembali ke hadirat pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu. Dunia ini tempat yang sementara. Yo ya. Dunia ini tempat, tapi ini jalan lagu, dunia itu panggung sandiwara. Ya. Dunia ini panggung, memang betul hadirin. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini dunia hadirin. Lau ta'dilu indallah
Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, laukanati dunia, seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun selembar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir, tidak akan memberikan rezeki kepada orang kafir sedikit pun. Kalau dunia ada harganya, orang kafir nggak akan dapat rezeki, hadirin. Bakal mati semuanya. Karena nggak dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dunia ini nggak ada harganya, makanya dibagi-bagikan kepada siapapun. Ya, dibagikan kepada siapapun. Makanya ini harus jadi prinsip kita, hadirin. Kita ini hidup di dunia hanya sementara. Kita ngumpul-ngumpul harta, ngumpul duit, kerja, cari nafkah. Ini sebenarnya tujuan kita untuk kepentingan akhirat. Wa man tarakal hasad, siapa yang meninggalkan hasud atau dengki, sara yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiq. Siapa yang meninggalkan hasud ya, atau dengki, maka dia akan menjadi orang yang terpuji di hadapan makhluk nanti di hari kiamat. Menjadi orang yang terpuji di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain kelak di hari kiamat ya. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa iyyakum wal hasad, jauhi olehmu sekalian yang namanya dengki. Fa inna ibnai Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasada. Sebab anak Adam, Qabil sama Habil, ya, ini mereka berdua salah satu membunuh ya, yang lain itu pembunuhannya karena hasud, hadirin. Pembunuhannya karena apa? Karena hasud. Kemarin kita pernah belajar atau membahas kitab Al-Adiyah Al-Haniyah. Di situ ada satu nasihat yang mungkin bisa dijadikan kita pelajaran, hadirin. Permusuhan, kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab tersebut, permusuhan atau perselisihan kalau bukan karena hasud, bukan karena dengki, maka mudah hilang. Artinya orang yang bermusuhan tapi bukan dasarnya karena hasad, bukan karena dengki, insya Allah bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Nyong tukaran karena pilkada. Si A bela nikahe, nyong bela lagi, ora cocok. Kapan waktunya bisa balik? Ya, buktinya elit-elit politik ya hanu pas lagi kampanye kayong ora balo, ora akur. Mau sawise jagong bareng. Sing ames, sing remek apa rakyatnya sing milih. Tukaran ora enteng-enteng, ya. Enggak selesai-selesai tukarannya. Mereka sudah duduk bareng, kita orang masih gontok-gontokan. Cuman kalau dasarnya karena hanya selain hasud, insya Allah bisa hilang, hadirin. Akan mudah kembali lagi. Cuman kalau permusuhan, perselisihan dasarnya karena dengki, sekalipun kita berbuat baik tidak akan dianggap. Sekalipun kita berbuat baik tidak akan, kalau ada orang yang hasud sama kita, dengki sama kita, kita berbuat dengan cara apapun tidak akan dianggap, hadirin. Tidak akan dianggap. Dia marah-marah, dia istilahnya benci sama kita, dia mecoy, memaki kita, sudah dituruti apa yang dia mau, sudah dituruti, dia tetap nggak suka, hadirin. Wong benci dasarnya itu hasud. Kalau benci dasarnya hasud susah untuk dihilangkan, nggak bisa hilang. Cuman kalau selain hasud, insya Allah bisa baliklah. Makanya jauhi olehmu dengki. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus yakin bahwa semua yang diberikan kepada seseorang, ya, baik kepada diri kita maupun orang lain, ya, dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu. Ini harus yakin, hadirin. Teman kita dikasih kelebihan rezeki, ini Allah yang melebihkan, bukan dirinya sendiri, bukan kita. Teman kita dijadikan kaya, saudara kita dijadikan kaya, ini yang menjadikan Allah, bukan orang lain. Bukan dianya, bukan usahanya dia, tapi Allah Subhanahu. Kalau kita sudah yakin bahwa semua berasal dari Allah, maka insya Allah tidak akan ada hasud di antara kita.
Mudah-mudahan Allah hilangkan benih-benih hasud yang ada di dalam diri kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Waman taraka hubbar riyasah sara yaumal qiyamati azizan indal malikil jabbar. Siapa yang meninggalkan cinta kekuasaan, cinta kepemimpinan, pengen jadi penguasa, pengen jadi pemimpin, pengen jadi pejabat, siapa yang meninggalkan cinta jabatan, maka dia di hari kiamat akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waman tarakal fudul sara na'iman fil abrar. Siapa orangnya yang meninggalkan fudul? Fudul ini berlebih-lebihan. Siapa orangnya yang meninggalkan fudul berlebih-lebihan, maka dia akan menjadi orang yang mendapatkan nikmat yang besar, nikmat yang agung bersama dengan orang-orang pilihan besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Fudul ini hadirin, makan berlebih-lebihan, pakaian berlebih-lebihan, harta benda berlebih-lebihan. Ya, namanya fudul. Atau mungkin bisa diartikan fudul ini kepo, ingin mencari tahu orang lain. Karena apa? Baca kayak ini. Kepo paham apa no? Paham? Apa bahasa Indonesianya apa? Pengen tahu keadaan orang lain. Ya, jadi bahasa kita itu bahasa Arab namanya fudul. Kon fudul teman sih. Ada rojul fuduli. Dia itu orang yang fuduli, senangnya cari tahu urusan orang lain, namanya fudul. Kalau bahasa Tegal apa? Kepo sejen kok kepo ta wingi-wingi aja meneh nyong cilik belaka. Bahasa Kunana apa? Kalau seperti ini. Enggak ada. Enggak ada. Ya wis kowe lah. Oke. Wa man tarakal khusumah fid dunya sara yaumal qiyamati minal faizin. Siapa yang meninggalkan khusumah, permusuhan, maka dia akan di hari kiamat akan menjadi orang-orang yang beruntung. Menjadi orang yang beruntung. Meninggalkan permusuhan, apapun jenisnya hadirin. Apapun penyebabnya. Kalau seandainya kita debat terus menyebabkan permusuhan, mending tinggalkan debat. Kalau seandainya kita ngobrol tentang politik kemudian menimbulkan permusuhan, mending tinggalkan obrolan itu. Ya. Lebih baik panjenengan jaga persatuan daripada akan menimbulkan perpecahan. Siapa yang meninggalkan debat? Ya. Siapa yang meninggalkan debat? Meninggalkan apa saja? Meninggalkan apa? Debat bahasa lainnya apa? Pokoknya adu argumentasi dan lain sebagainya, maka besok akan dibangunkan sebuah rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun benar, sekalipun ada orang ngajak debat, kita bisa ini untuk jawabnya bisa. Ya. Tapi kita tinggalkan, maka itu lebih baik. Saya ingat betul guru-guru kami, mereka lebih senang diam ketika ada orang menyalahkan amaliyah kita. Kita waktu belajar di Hadramut, itu ada program khuruj dakwah namanya. Jadi keluar untuk berdakwah, langsung praktek. Mana bahasa Arab pas-pasan buat apa dakwah wong Arab sudah pokoknya ngomong sebisanya. Satu ketika kita dakwah di satu masjid, di satu daerah, ya mungkin agak jauh dari tempat kita, pondok kita waktu itu. Kemudian kita di satu masjid, ternyata masjid ini sebagian besar yang menguasai orang-orang yang gak sepaham dengan kita. Misal kita mulutan, mereka gak suka mulutan. Kita tahlil, mereka gak suka tahlil.
Kita melakukan ini dan itu, mereka nggak cocok dengan amaliyah kita. Kira-kira nang Indonesia ana sing model kayak gitu boleh? Ana ya. Yang kira-kira sampean sing dikekekna, ana lagi kita sedang melakukan satu amalan itu, kemudian dimaki-maki depan orang. Ya, kira-kira jenengan jawab napa mboten? Kalau kita tahu, jawab, nyong ngerti ilmunya, kita jawab sudah, debat sudah. Padahal guru-guru kami yang ngajak kita orang ini, alim-alim, dan saya yakin jangankan guru saya pun bisa jawab hadirin, bisa jawab, dalilnya itu bisa jawab. Cuman guru-guru saya ini diem, dia ngomong gak enak, diem, didengarkan. Padahal lagi ceramah, berhenti ceramahnya guru saya, kemudian diem didengarkan. Sama sekali sedikit pun nggak dijawab. Jadi omongan mereka didengarkan, cacian mereka didengarkan, makian mereka didengarkan, tapi sedikit pun nggak dijawab. Ini yang maki-maki hadirin, ngene senjata angka 47 ya, ngana kan biasa, berdiri sudah biasa ini. Aduh nyong batin nang ati, aduh kita mobil nyong ngisor di main bom nggih. Alah orang jok Tegal maning, nyong mikirnya kayak gitu. Aduh, diem, nggak dijawab sama sekali. Sama sekali nggak dijawab. Tapi dia ketika sholat isya berjamaah, mereka ikut jadi makmum kita. Si imami gurunya kita orang. Kan lucu. Ngojok debat, nggak dijawab sama sekali. Sudah, alhamdulillah. Teruskan ceramahnya. Sama sekali nggak bahas omongannya orang ini. Sama sekali. Ya, akhirnya, adzan isya sudah berlalu, wah dia tambah marah-marah lagi. Kenapa sudah adzan isya kok masih ceramah saja, masih nuntut ilmu dan sebagainya. Diam, nggak dijawab. Padahal kalau dijawab ya ada dalilnya, bukan gampang sekali. Saya pun bisa jawab, nggak dijawab sudah. Ini harusnya isya dipentingkan, sholat dipentingkan dulu ini. Ngetara ki wong tembe belajar Islam si anyaran dadi angel ya. Menang bae sudah ketemu orang seperti itu, jangan ditanggapi sudah. Tanggapi panjenengan melu goblok bareng akhirnya. Sudah selesai. Lah guru saya ini kan sebagian besar hampir semuanya hafal Quran. Akhirnya ngimami sholat isya. Karena memang sudah kebiasaannya atau gimana, dilalai gurunya dadi imam. Ya kan dadi makmum kabeh sing ngamuk-ngamuk dadi makmum. Ki sembayangnya didawakno dawa nemen surate. Sampai berapa halaman? Sampai kita orang ngadegi sikile sampai gatel. Berarti kan dawa nemen ya. Nyong batin ki gurune kita orang apa sengaja ngerjani wong kae apa kepriben? Ya beliau nggak balas dengan jawaban dengan debat, cuman sholatnya isya dipanjangkan mungkin hampir setengah juz beliau baca. Nyong wis kesel lamun sembahyang sampai kan panpen iki sembahyang. Dawa nemen iki. Ya, dan kene sing ngamuk-ngamuk asem, nyong ngomong ora dijawab, debat ora dilawongi, malah dijawabnya nganggo sembahyang dawa nemen salate. Subhanallah. Ini hadirin. Sebab kalau debat ini dilawongi bahasa Indonesia apa? Ditanggapi, maka akan jadi panjang dan ujung-ujungnya akan jadi permusuhan hadirin. Nah, mending ditinggalkan yang seperti itu. Wa man tarakal khusumah, siapa yang meninggalkan permusuhan di dunia, besok akan menjadi orang yang beruntung. Wa man tarakal bukhla, siapa yang meninggalkan sifat bakhil fid dunya, di dunia, sara mazkuran inda ru'usil khalaik, maka dia akan menjadi orang yang terkenal, disebut-sebut namanya besok di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggalkan bakhil. Memang hadirin yang dirahmati Allah, sifat alami manusia ya, itu pengen apa? Dia mendapatkan sesuatu ya. Pengennya dia itu, yang punya dia itu nggak keluar, tapi dia pengennya itu mendapatkan sesuatu dari luar ya, jadi pengennya nyorok tapi orang gelem kecorok. Kayak umumnya menungsa yo ya. Jadi bisa panjenengan asing penting nyong pengennya kayak duit gajiannya nyong orang berkurang ya, tapi saya dapat pemasukan lain lagi. Pengennya seperti itu. Yo ya. Kadang-kadang sampai memforsir dirinya ya, sudah kerja capek dari pagi sampai sore, malam masih kerja lagi. Kenapa? Nggo nutup kiye supaya duit gajinya nyong orang berkurang. Seperti itu ada. Ini manusia alaminya seperti itu.
Cuman di sini siapa yang meninggalkan sifat bakhil, maka dia akan menjadi orang yang terkenal besok di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hadirin, bakhil ini aduwullah. Bakhil ini musuhnya Gusti. Al-bakhil ba'idun minallah. Bakhil ini jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari jauh dari ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wong sing bakhil adoh sing Gusti Allah, adoh sing menungsa, adoh sing surga, perang neraka. Naudzubillahi min dzalik. Bakhil ini hadirin yang diutamakan apa? Jangan sampai suatu harta yang wajib kita keluarkan kemudian ditahan. Jadi orang itu disebut bakhil kalau dia menahan sesuatu yang wajib dikeluarkan. Seperti zakat. Dia wajib mengeluarkan zakat. Perhitungannya hartanya sudah mencapai nisab, hartanya sudah disimpan tahunan dan dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian dia nggak mengeluarkan zakat, namanya bakhil. Atau ada yang mengatakan lagi, kalau dia menyelenggarakan acara misalkan walimah, harusnya dia mampu. Kalau walimah ini pakainya daging kambing, dia mampu walimah pakainya daging dengan makanan yang enak misalkan. Tapi ternyata padahal dia wong sugih, wong duwe duit, walimahan tempe karo gesek tok misalkan. Ini berarti orang ini disebut kenapa dia mampu kok? Nganggo ayam mampu, dia pakai kambing mampu. Kok mengeluarkannya nggak sesuai dengan kemampuan dia? Berarti namanya apa? Bakhil. Orang sodako, ya, dia mampu sodako banyak. Ya, tapi ternyata sodakonya sedikit. Berarti rana apa? Bakhil. Naudzubillahi min. Oh nyong ora bakhil kan nyong tetep main. Iya kon main duitnya kon miliaran main 2.000. Bakhil loh. Anak kaleng lewat 2.000. 2.000 tak kelasnya usen bocah cilik. Nah. Jadi hati-hati dari sifat bakhil. Dan hadirin yang dirahmati Allah, orang itu sodako, jangan menunggu dia itu punya duit banyak. Begitu pula orang menyebarkan ilmu, jangan nunggu punya ilmu banyak. Jadi resepnya begini, rumusnya begini. Kita ini sodako hadirin, walaupun masih punya sedikit, terus sodako. Orang yang sodako dari yang sedikit, ya maka ketika dia ini mempunyai harta yang banyak, dia akan mudah sodako. Orang yang terbiasa menyebarkan ilmu walaupun dia hanya punya sedikit, maka ketika punya ilmu banyak, dia akan mudah menyebarkan ilmu. Sebaliknya, kalau dia saat sedikit susah untuk sodako mengeluarkan uang, maka ketika dia punya banyak, dia akan susah mengeluarkan uang. Ini rumusnya seperti itu. Kalau dia ketika punya ilmu sedikit, dia nggak mau menyebarkan kepada orang lain, maka ketika dia punya ilmu banyak, nggak akan bisa untuk menyebarkan ilmu kepada orang. Dia akan berat untuk menyebarkan ilmu. Jadi kita punya sedikit, keluarkan. Bisa jadi pahala kita lebih banyak dari orang yang sodakohnya banyak. Ya, sedikit, ya betul sedikit. Mungkin yang kita simpan sedikit. Ya, tapi kalau kita sedikit nggak mau mengeluarkan, maka naudzubillahi min dzalik, ketika punya banyak kita pun akan berat mengeluarkan sedekah. Paham ya? Paham pun. Kita lanjutkan, sudah dan kita lanjutkan fikih sampai pada bab zakat. Kemarin sudah kita bahas tentang zakatnya al-mawashi atau zakat ternak. Zakat ternak. Wa amal athmanu fa syai'an. Adapun zakat harta berharga itu ada dua. Az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Emas dan perak.
Wa syaraitu wujubi zakati fiha khamsatu asya. Dan syarat wajib mengeluarkan zakat emas dan perak itu ada 5. Yang pertama Islam, wal hurriyah, merdeka, wal milku tam, milik sempurna, wan nisab, sudah mencapai nisab, wal haul, dan sudah berlalu 1 tahun. Berapa nisabnya emas? 20 mithqal atau 20 dinar. 1 dinarnya sekitar 4,2 gram. 4,2 gram kali 20 pira? 4,2 gram kali 20, orang ngerti? 4,2 kali 84 gram. 84 atau 85 gram. Milih sing dhewe 84 atau 85. Kalau pengen hati-hati 84 gram. Ada yang berpendapat 90 gram. Jadi kalau punya emas, dirongna ibu-ibu, kalau punya emas seberat 84 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5% dari 84 gram berapa? 84 gram dibagi 2,1 gram. Kalau punya emas disimpan nggak dipakai sebesar 84 gram, maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,1 gram. Kapan keluarkannya? Kalau sudah disimpan 1 tahun. Beli emas bulan Muharram, maka Muharram tahun berikutnya dikeluarkan zakat. Bentuknya perhiasan. Kalau dipakai maka tidak terkena zakat kecuali perhiasan yang berlebihan. Contoh, umume wong wadon nganggo emas pirang gram umum paling akeh sing wong sugih. Wong sugih nganggo emas pirang gram umume? Gelang berapa gram? 30 wis, 50 ana? 50 gram, anting-anting. Maksimal kira 500 gram. Oh no, kuping bisa. Nah. 5 ya, yang paling top sudah. Berapa? 5. 2 berarti 10 sama tadi berapa? 50 ya? 60. Apa maning? Cincin berapa? Lucuin lemen kayak mas kawin. Taruhlah 10 ya. 30 sudah. 30 wis. Pira mau? Swidak karo? Wis taruhlah orang biasa umumnya pakai emas, seorang tajir yang kaya, dia pakai emas dia misalkan 200 gram. Di tubuhnya 200. Ini pemakaian normal 200 gram ke bawah berarti normal. Nah, kalau ada perempuan dia dipakai perhiasannya, harusnya kan nggak kena zakat. Cuman dia perhiasannya berlebihan. Dia perhiasannya berlebihan sampai 200 gram lebih. Jadi nganggo emas ke nang awake sekitar 10 kilo misalkan. 10 kilo kalunge sing semene gedene 10 kilo dia pakai emas misalkan ini 10 ki kena zakat enggak? Kena zakat sekalipun dipakai. Yang kabongan nganggo emas Pak. Kena zakat. Loh dia berarti tinggal dikurangi 200 gram, enggak dikurangi-kuranginan, semuanya kena zakat 10 gram. Paham ya? Termasuk panjenengan punya bejana dari emas, nyimpen jam sing emas, mobil sing emas. Ini kan nggak boleh, harusnya haram. Ya nggak boleh. Kok apa isinya kita nggak dipakai, tak disimpan, tapi berupa barang-barang yang perabotan rumah tangga misalkan, kena zakat. Atau laki-laki, ya, dia laki-laki punya perhiasan dipakai, kan haram, ya, maka kena zakat. Karena zakatnya nggak dipakai, ya, perempuan yang memakai emas dan itu normal, ya, pemakaiannya pemakaian normal, maka tidak kena zakat. Wa amma zuru' fatajibu zakatu fiha bi thalathati syara'id. Adapun zakat tanaman yang wajib adalah kalau memenuhi 3 syarat.
Terona nggih. Ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Ya, syaratnya zakat tanaman adalah tanaman yang ditanam oleh anak Adam, oleh manusia. Tanaman yang sengaja bisa dikembangbiakan atau ditanam oleh manusia. Sedangkan tanaman yang mungkin tumbuh sendiri, kayak kangkung, ya, kangkung lah atas truk bila zakatnya ya. Pokoknya yang tumbuh sendiri, dia tumbuhnya nggak ditanam, maka tidak kena zakat karena tidak memenuhi syarat. Wa yakuna qutan muddakhara, dan adapun tanaman yang kena zakat adalah makanan pokok yang tahan lama, bisa disimpan. Itu yang kena zakat. Ya, makanya beras kena zakat, bisa disimpan. Jagung bisa disimpan. Kena zakat enggak? Kena. Gandum bisa disimpan? Bisa dalam waktu yang lama. Pisang? Enggak. Pisang? Enggak. Apalagi apel? Enggak. Buah-buahan yang kena zakat itu hanya korma dan kismis, anggur yang dikeringkan. Selain itu enggak kena zakat. Hatta regane dilarang. Apel lebih mahal. Duren kena zakat boleh? Enggak kena zakat hadirin. Durian enggak kena zakat. Dia jenis buah-buahan tapi enggak masuk kurma dan kismis, enggak kena zakat. Sekalipun harganya mahal. Durian sing 12 juta be anak ya, mahal, enggak kena zakat. Kemudian wa yakuna nisaban wa huwa khamsatu ausuk la qishra 'alaiha. Yang ketiga, syaratnya zakat tanaman adalah mencapai nisab. Berapa nisabnya tanaman? Berapa nisabnya zakat tanaman? Adalah 5 ausuk. 5 ausuk itu berapa? 1 wasak itu sekitar 60 sok. Berarti kalau 5 ausuk atau 5 wasak itu berarti 300 sok. Ya, 300 berapa? 300 sok. 1 sok ini 4 mud. Iya, aku hitung-hitungan. 1 sok 4 mud. Berarti kalau 300 sok berarti 1200 mud. 1 mud 0,625 atau 6 ons, 6,25 ons. Berarti 6,25 ons dikali 1200 sekitar 750 kg. Belajar nang masjid Jalan Fajiran hitung-hitungannya juga pentolah. Anak matematikanya anak apa gitu. Berapa nisabnya zakat pertanian, zakat tanaman? 750 kg la qishra 'alaiha, tanpa kulit. Tanpa apa? Tanpa kulit. Tapi kalau kismis dan korma itu ngitungnya nggak tanpa kulit, sebab mereka nggak punya kulit. Korma nggak punya kulit, kismis nggak punya. Cuman kalau istilahnya biji-bijian tanaman yang punya kulit, maka nimbang 750 kilonya itu tanpa kulit. Ya. Kemudian berapa yang harus dikeluarkan? Kalau tanaman mengairi dengan usaha, dengan biaya ketika mengairi tanaman tersebut, maka yang dikeluarkan adalah 5%. 5%. Kalau dia mengairi dengan tanpa biaya, mungkin dengan hujan atau dengan sungai atau dengan apa saja yang dia tidak mengeluarkan biaya, maka dia harus mengeluarkan 10%. Harus mengeluarkan 10%. Pun ini tentang zakat tanaman. Adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد غفر الله البشر لا اللهم صل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد وسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية والعظمى الذي